Oke, Bapak Ibu semua sudah selesai ya praktik terkait dengan validitas validitas konstruk dan selanjutnya kita akan praktik bersama terkait dengan reliabilitas. Oke, apa sih sebenarnya reliabilitas ini juga menjadi bagian penting bagi Bapak Ibu untuk mempersiapkan angket yang berkualitas gitu ya. Bahwa sebenarnya reliabilitas itu adalah untuk menguji gitu ya, sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Nah, setelah melakukan uji validitas, selanjutnya yang harus dilakukan agar angket yang digunakan itu benar-benar dapat dipercaya, itu, dipercaya dalam mengumpulkan data adalah dengan menguji reliabilitas. Reliable itu apa ya? Dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Dalam analisis statistika, pada penelitian bahwa uji reliabilitas itu berfungsi untuk mengetahui tingkat konsistensi suatu angket yang digunakan oleh Bapak Ibu sebagai peneliti gitu ya. Sehingga angket tersebut dapat dihandalkan untuk mengukur variabel penelitian walaupun penelitian dilakukan berulang-ulang dengan angket atau kuesioner yang sama. Jadi untuk mendapatkan reliable itu seperti apa? Nah, ini ada tekniknya. Bapak Ibu bisa memilih salah satu teknik ini ada Spearman Brown, ada Flanagan, ada Rulon, terus ada Kuder-Richardson, KR20, KR21, Haidt, dan Alpa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan uji reliabilitas dengan menggunakan Alpha Cronbach. Nah, Bapak Ibu, ini kan karena ada 7 dan waktu kita itu sangat sempit sekali. Besok kita juga akan belajar terkait bagaimana analisis data, maka hari ini khusus untuk Alpha Cronbach Alpha gitu ya. Bagaimana si kuesioner atau si angket itu dapat dikatakan reliable gitu ya? Ada pengambilan keputusannya berkaitan dengan jika nilai Cronbach alpha kurang dari 0,60, maka kuesioner atau angket dinyatakan reliable atau konsisten. Atau jika Cronbach alpha, oh ini ada kesalahan kalau ini. Semuanya kurang ya, harusnya ini adalah lebih dari, maaf. Harusnya ini yang pertama, jika nilai Cronbach alpha lebih dari 0,60, maka kuesioner atau angka dinyatakan reliable itu lebih besar gitu ya. Jika nilai Cronbach alpha kurang dari 0,60, maka kuesioner atau angka dinyatakan tidak reliable atau tidak konsisten. Oke, nah ini adalah CPL yang nanti Bapak Ibu akan selesaikan dengan menggunakan Alpha Cronbach atau Cronbach Alpha gitu ya. Oke, Bapak Ibu semua, ini saya sudah menyiapkan data gitu ya. Bapak Ibu juga bisa menyiapkan data ini dengan menggunakan data seperti analisis validitas konstruk yang sudah saya berikan pada sebelumnya. Ini ada 100 responden dan juga ada 10 butir gitu ya. Selanjutnya seperti apa? Jangan lupa untuk mempersiapkan SPSS. Nah, ini juga sudah saya siapkan karena kalau saya mau mulai dari awal klik 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 gitu nanti akan lama sekali gitu ya. Oke. Seperti biasanya Bapak Ibu bisa mengimport data dengan klik file, import data, selanjutnya Excel atau dengan menggunakan open new document, terus nanti dicari gitu ya tempat penyimpanannya atau seperti saya yang biasa menggunakan klik copy paste. Nah, ini. Selanjutnya kita copy paste-kan ke data view. Oke. Nah, kita cek di variable view ya. Ini kalau yang desimal-desimal boleh kok kalau misalnya mau dinolkan gitu ya. Oke. Ini. Terus ya, ini kita ganti ke B1 butir 1 hingga butir 10. Nah, kita tinggal copy paste kan di sini. Nah, paste.
Nah, ini sudah jadi ya datanya, yaitu butir-butir yang akan kita uji reliabilitas, apakah konsisten atau tidak gitu ya. Nah, jika sudah, selanjutnya adalah klik analyze, selanjutnya klik scale, dan klik reliability analysis. Nah, oke. Nah, di sini ada items yang akan kita uji, sehingga Bapak Ibu semua harus memindahkan item tersebut dengan cara CTRL-A, selanjutnya dipindahkan ke items gitu ya. Lalu kita cek di bagian statistik. Nah, apa saja yang dibutuhkan untuk kita bisa memiliki output sesuai dengan tujuan kita, yaitu pengujian reliabilitas gitu ya, yaitu dengan cara klik scale if item deleted, terus sudah selesai. Jadi karena ini pakainya Cronbach Alpha, ini tidak perlu di covariant correlation, Turkish of test dan lain sebagainya, ini tidak perlu diklik. Oke, selanjutnya kita klik continue dan kita klik oh ini. Jangan lupa ini diganti yang alpha ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu akan menggunakan split half atau reliabilitas belah dua atau Goodman paralel, nah ini tinggal diklik saja modelnya apa yang akan digunakan. Nah, kita pakainya alpha, Cronbach alpha. Selanjutnya kita klik OK. Nah, kita akan memiliki output yaitu case processing summary. Bagaimana output tersebut gitu ya, berdasarkan tabel output ini, memberikan informasi tentang jumlah sampel N 100 gitu ya. Jumlah sampelnya adalah N 100, artinya 100% ternyata, memiliki apa ya, kuesioner itu diisi oleh keseluruhan sampel gitu ya. Totalnya 100 dan ininya 100%. Itu pada case processing summary. Nah, pada reliability statistik, ini dilihat bahwa nilai Cronbach alpha itu adalah 0,856. Jadi dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa N of items atau banyaknya item atau butir pertanyaan angket gitu ya, ada 10. Nah, ini sudah terlihat di 10. Dengan nilai Cronbach alpha, 0,856 yang artinya adalah ini lebih besar dari 0,60. Apa kesimpulannya? Maknanya apa? Maka, sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas yang tadi sudah saya sampaikan di PowerPoint, dapat disimpulkan bahwa ke-10 item atau butir pertanyaan atau pernyataan atau semua item pertanyaan yang ada di dalam angket itu memiliki reliable atau konsistensi gitu ya. Sehingga ini adalah memiliki konsistensi. Kita bisa lihat per itemnya ya, dari item total statistics. Nah ini, mulai butir 1 hingga butir 10. Mana yang dilihat? Yang dilihat adalah yang bagian paling kanan, terkait dengan Cronbach alpha if item deleted. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di situ ya, ada yang kurang dari 0,60, kita lihat, oh tidak ada. Jadi semuanya adalah lebih dari 0,60. Maka dapat disimpulkan bahwa ke-10 item atau ke-10 butir pertanyaan yang dari angket itu adalah reliable atau memiliki konsistensi. Nah, bagaimana setelah ini? Artinya angket dari Bapak Ibu semua itu bisa dilanjutkan untuk pengumpulan data dalam rangka pengukuran, misalnya gitu ya, untuk mengetahui regresi atau korelasi dan lain sebagainya, atau membuat sebuah jalur menggunakan path analysis atau SEM dan lain sebagainya. Oke, Bapak Ibu semua, saya pikir ini yang saya sampaikan, sehingga nanti Bapak Ibu jangan lupa untuk melihat deskripsi dari video ini untuk CPL-nya.
Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.